Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang saleh dan salehah, bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen bersama saya, Bapak Masmanto dari SD Negeri Sine 2 Sragen. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi kelas 1 bab 4 tentang mari kita sholat. Mari kita simak videonya bersama-sama. Sebelum melaksanakan ibadah sholat, terlebih dahulu kita harus bersuci. Bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis. Nama lain bersuci adalah toharoh. Pengertian hadas adalah keadaan yang tidak suci. Sedangkan pengertian najis adalah kotoran yang menyebabkan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat untuk bersuci yang pertama ada air. Jika tidak ada air, bisa diganti dengan batu atau juga bisa diganti dengan tisu. Kemudian alat bersuci selanjutnya yaitu kayu, kertas, dan debu. Macam-macam air. Yang pertama ada air sumur, yang kedua ada air sungai, yang ketiga ada air danau, yang keempat ada air hujan, yang kelima ada air salju, dan yang keenam ada air embun. Nah, macam-macam air inilah yang dapat digunakan untuk kita bersuci. Kemudian cara-cara bersuci. Yang pertama ada wudhu. Wudhu yaitu bersuci dengan menggunakan air. Fungsinya wudhu adalah untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Cara bersuci yang kedua yaitu adalah tayamum. Tayamum ini digunakan sebagai pengganti wudhu jika tidak ada air. Pengertian tayamum yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Fungsi dari tayamum adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian cara bersuci yang ketiga adalah istinja. Istinja yaitu membersihkan kubul atau dubur setelah buang air kecil atau air besar. Bersuci dengan menggunakan batu disebut juga dengan istijmar. Kemudian cara bersuci yang keempat adalah mandi. Pengertian mandi yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Fungsinya mandi adalah untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian ada doa masuk kamar mandi. Jadi sebelum kita masuk kamar mandi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Doa keluar kamar mandi. Jadi setelah kita dari kamar mandi, kita juga harus berdoa. Mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Kemudian pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat artinya suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentang sholat, yang pertama, sholat sendiri disebut juga dengan munfarid. Sholat bersama-sama disebut dengan sholat berjamaah.
Jika kita sholat sendirian, pahalanya hanya 1 derajat saja. Sedangkan jika kita mau sholat berjamaah, pahalanya menjadi 27 derajat. Kewajiban sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sehari semalam ada sholat 5 waktu. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Jika dijumlahkan dari seluruhnya, maka menjadi 17 rakaat. Sholat dipimpin oleh seorang imam. Yang mengikuti imam disebut makmum. Kemudian makna sholat. Yang pertama, sholat sebagai tiang agama. Yang kedua, sholat menentukan baik atau buruknya suatu amal. Dan yang ketiga, sholat merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian latihan evaluasi. Silahkan anak-anakku semuanya mencatat soal-soal evaluasi di buku tugas PAI masing-masing. Soal yang pertama, nama lain dari bersuci adalah titik-titik. 2. Menghilangkan hadas dan najis disebut titik-titik. 3. Istinja tidak boleh menggunakan barang yang titik-titik. 4. Sholat sehari semalam ada titik-titik waktu. 5. Sholat yang dikerjakan sendiri disebut titik-titik. Terima kasih. Demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.